sebenarnya agama itu satu. Karena Tuhan itu satu, maka agama pun harus satu. Nah, menurut saya pribadi, sebenarnya agama itu ya memang satu. Tetapi kita mengatakan bahwa agama itu banyak karena nama agama itu berbeda-beda dan ajaran dari syariat-syariatnya kan berbeda-beda juga. Tapi kalau kita mau melihat dari esensi dari tujuan dari agama itu sebenarnya sama. Misal kita ambil contoh dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Muhammad, baik Isa, sebenarnya yang diinginkan atau yang diajarkan oleh nabi-nabi itu bahwa kita itu harus mengenal Allah. Satu, harus mengenal Allah dan harus memahami hukum kehidupan. Hanya itu. Dan jika kita mau melihat dari ajaran agama Buddha pun atau Hindu atau apapun, sebenarnya kita itu diajak untuk mengenal Sang Pencipta atau diajak untuk mengenal Allah dan memahami hukum-hukum kehidupan. Nah, adapun dalam ajaran Yahudi misalnya dianjurkan untuk mensucikan hari Sabat, itu tujuannya untuk mengingat Tuhannya. Dan di dalam Islam pun diajarkan atau disuruh untuk sholat, itu sama. Pada hakikatnya ya untuk mengingat Allah. Adapun perintah-perintah seperti jangan mencuri, jangan berzina, itu adalah jadi kan agama itu, kita itu harus memahami hukum kehidupan. Jadi hukum kehidupan itu adalah di dalam Islam kan, barang siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat buruk pasti akan dibalas dengan keburukan juga. Nah, karena hukum kehidupan itu seperti itu, maka kita itu tidak boleh melakukan keburukan-keburukan. Dan kita harus menjalankan kebaikan-kebaikan. Nah, karena kita tidak tahu kebaikan-kebaikan itu seperti apa dan keburukan-keburukan itu seperti apa, maka agama ini memberitahu diri kita, ini loh yang buruk, ini loh yang baik. Nah, seperti larangan untuk mencuri, berzina, itu dilarang karena itu sesuatu yang buruk. Jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan keburukan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu menginginkan kebahagiaan. Karena Allah itu tahu bahwa manusia itu menginginkan kebaikan, maka dikasih tahu hukum kehidupan ini. Ini loh hukum kehidupan yang sudah aku buat menurut Allah seperti itu. Jadi hukum kehidupan itu seperti itu. Maka ya kita harus melakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Tujuannya agar kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Nah, begitupun dalam agama-agama lain. Hanya saja dari nabi-nabinya atau dari ya seperti itulah memperjelas atau menjelaskannya kan macam-macam seperti apa. Begitupun juga dalam misalnya kita berbicara agama Buddha. Di dalam agama Buddha kan ada reinkarnasi. Nah, kalau menurut saya pribadi reinkarnasi ini kalau di Islam itu seperti neraka. Jadi artinya dalam hukum atau aturan dalam agama Buddha, orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, maka dirinya itu akan hidup reinkarnasi terus, akan berputar terus. Dan berputar seperti itu bukan sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang baik. Justru itu sesuatu yang buruk. Karena kalau kita terus berputar seperti itu, malah yang ada adalah penderitaan yang ada. Mending kalau di dalam perputaran itu kita lebih mengarah ke arah yang lebih baik. Kalau seandainya mengarah ke lebih buruk, maka kesononya itu akan lebih buruk juga. Maka satu-satunya cara menurut hukum agama Buddha ya kita itu harus sampai kepada alam nirwana atau alam nibbana, mencapai moksa, menyatu dengan Tuhan. Nah, itu yang digambarkan dalam agama Buddha. Nibbana itu adalah suatu kenikmatan yang
Kalau di Islam itu ya surga, tetapi di dalam Islam berbeda, bukan seperti itu, tapi ya neraka dan surga pada intinya sama. Jadi sebenarnya ya hakikatnya menurut saya pribadi, ajaran agama itu intinya yang lebih dalamnya, esensinya itu sama. Tetapi sekalipun esensinya sama, bukan berarti kita itu boleh gonta-ganti agama. Jadi menurut saya, kalau ada orang yang gonta-ganti agama, walaupun dirinya berpandangan bahwa esensi dari agama itu sama, tetap itu menurut saya sesuatu yang buruk atau yang bodoh. Karena apa? Dalam setiap agama itu ada kendaraannya. Kendaraannya itu adalah ajaran-ajaran syariatnya. Nah, kalau kita misalnya di dalam Islam, kendaraan kita itu adalah ajaran syariat Islam, maka kita harus memahami ajaran-ajaran syariat-syariat Islam, karena itu adalah kendaraan kita. Kalau kita memahami ajaran-ajaran Islam itu, maka kita akan sampai pada tujuannya. Nah, tetapi kalau kita, misalnya saya sebagai agama Islam, lalu kita pindah ke agama yang lain dengan pandangan bahwa esensi dari agama itu sama, maka ini ketololan yang amat tolol. Karena ketika kita berpindah ke agama yang lain, maka kita itu harus mempelajari syariat-syariat dari agama itu sendiri. Artinya kita harus memiliki kendaraan itu sendiri. Kita tidak mungkin bisa sampai ke ajaran itu tanpa kita memahami ajaran-ajaran syariatnya itu. Nah, untuk memahami ajaran-ajaran syariatnya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sementara kita ini dibatasi oleh umur. Nah, jadi menurut saya setuju bahwa agama itu, agama A dan agama B itu bisa dikatakan beda dalam kutip dari ajaran syariatnya. Ajaran syariat kita berbeda dan nama agama kita berbeda, tapi esensinya bahwa ajaran agama itu sama-sama untuk mengenal Allah dan untuk memahami hukum kehidupan kita. Jadi selain untuk mengenal Allah, untuk memahami hukum kehidupan kita. Nah, tetapi seperti yang saya tadi katakan, kalau untuk berpindah-pindah agama itu sesuatu yang menurut saya bisa dikatakan dilarang. Dilarang itu tidak boleh. Sebaiknya kita, kalau memang kita sudah yakin dengan agama kita sendiri, ya kita mantapkan ajaran agama kita. Jangan sampai berpindah-pindah. Begitu juga misalnya kamu dengan yakin dengan agamamu, yalah, perdalamlah ajaran-ajaran dari agamamu dan tempuhlah sesuai dengan tujuan agamamu itu sendiri. Jadi jangan sampai berpindah-pindah, kecuali kalau memang kamu itu bingung dengan atau tidak paham dengan ajaran agamamu sendiri, baru wajar kalau seandainya hal itu terjadi, kamu pindah ke agama yang lain, karena di agamamu sendiri tidak paham atau belum paham dengan ajaran-ajaran syariatnya itu. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa di setiap ajaran agama, inti daripada ajaran agama itu adalah untuk mengenal Sang Pencipta atau mengenal Tuhan kita yang menciptakan kita, dan kita harus memahami hukum kehidupan. Nah, maka di dalam ajaran agama kita diharuskan misalnya sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh melakukan keburukan-keburukan itu seperti yang tadi dijelaskan, bahwa hukum kehidupan itu barang siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, barang siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Maka di situ agama memberitahu mana yang buruk, mana yang baik, dan kita harus melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Karena pada dasarnya manusia menginginkan kebahagiaan, maka agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, maka jangan mendekati hal-hal yang buruk, apalagi sampai melakukannya hal yang buruk. Nah, sekalipun hal itu sudah kita pahami,
tetapi bukan berarti kita itu harus bebas pindah agama, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa di setiap agama itu memiliki kendaraannya masing-masing. Kendaraannya adalah ajaran-ajaran syariat, dan untuk memahami ajaran syariat itu tidak butuh waktu yang sebentar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sementara kita ini dibatasi dengan umur. Nah, maka dengan itu sebaiknya jika kita sudah punya agama, maka perdalamlah agama kita sendiri, tempuh tujuan daripada agama itu sendiri. Dan juga teman-teman yang sudah punya agama, lebih baik memperdalam agamamu sendiri dan tempuh tujuan agamamu itu sendiri. Bukan kita harus menghinakan atau meremehkan agama-agama yang lain. Justru kita itu harus fokus pada ajaran agama kita sendiri. Kalau memang ajaran agama kita itu baik, maka buktikan. Kalau memang itu baik, kita harus mau berlomba, karena setiap pemeluk itu akan merasa agamanya itu yang paling baik. Justru kita harus mau membuktikan kalau ajaran agama kita itu lebih baik. Kita buktikan, kita lomba-lomba, jangan meremehkan atau menghinakan atau ya seperti itulah. Jadi itulah pandangan atau menurut diri saya pribadi.